Di dunia ini, negara dengan mayoritas penduduk muslim di antaranya Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki, Algeria, Irak, Maroko, Saudi Arabia, dan yang lainnya. Dapat dilihat dari peta berikut ini, negara-negara dengan mayoritas muslim itu berdekatan satu sama lain, kecuali dengan Indonesia. Pernahkah terlintas dalam benakmu bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, sementara Indonesia jauh dari tanah Arab? Bahkan negara-negara tetangga Indonesia pun bukan bermayoritas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Wadil Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, ada melalui perdagangan, pernikahan, dakwah, ataupun seni. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki letak yang cukup strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Ini yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, dan tidak jarang pula pedagang-pedagang mancanegara yang menikah dengan rakyat pribumi yang pada saat itu masih beragama Hindu ataupun Buddha. Yang selanjutnya adalah jalur dakwah. Dakwah ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang akan kita bahas di materi berikutnya. Dan yang terakhir adalah jalur seni. Seni yang digandrungi pada saat itu adalah seni wayang dan juga kaligrafi yang ikut turut serta untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Sebenarnya dari mana sih Islam di Indonesia itu berasal? Untuk hal ini para sejarawan masih memiliki perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia karena teori-teori yang ada memiliki bukti yang cukup kuat. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam yang berada di Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Yang menjadikan bukti bahwa teori ini benar adalah kesamaan nisan Sultan Malik As-Saleh di Pasai Aceh dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur dengan nisan-nisan yang berada di Gujarat sana. Lalu yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam yang berada di Indonesia itu berasal dari Persia atau yang sekarang bernama Iran. Dan yang membuat bukti yang membuat teori ini benar adalah kesamaan adat istiadat dari yang di sini di Indonesia dengan yang di Persia itu sama, yaitu 10 Muharram dan Syuro. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa Islam yang berada di Indonesia itu berasal dari Cina dari abad ke-9. Yang menjadikan bukti bahwa teori ini benar adalah Raden Patah atau Raja dari Demak ini memiliki keturunan Cina dan gelar-gelar raja di kerajaan ini juga memiliki istilah-istilah dari Cina. Dan yang terakhir adalah teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam yang berada di Indonesia itu berasal dari Mekah dari abad ke-7. Yang menjadikan bukti bahwa teori ini benar adalah adanya perkampungan Arab di Sumatera Utara dan mazhab yang dominan digunakan di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Saya kira itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Beberapa faktor yang menyebabkan Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada awal penyebarannya adalah: yang pertama, syarat masuknya yang mudah. Seperti yang kita ketahui, dalam rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, seseorang sudah dapat dianggap sebagai penganut agama Islam apabila dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah Islam tidak mengenal kasta. Sebagaimana kita ketahui,
Hindu dan Buddha awalnya merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Dalam ajaran Hindu, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, juga terdapat 2 golongan, yaitu golongan Pariya yang merupakan pelayan bagi kasta Brahmana dan Ksatria, dan juga terdapat kaum Cendala yang merupakan anak hasil perkawinan dengan bangsa asing. Dengan berlakunya sistem kasta, masyarakat merasa dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang golongan dan keturunan. Islam, sebagai agama yang dirahmati oleh Allah, memiliki pandangan bahwa semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Faktor pembeda kedudukan dalam Islam satu-satunya adalah tingkat ketakwaan seseorang. Dengan adanya pandangan tersebut, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam untuk mendapatkan kesamaan derajat. Faktor yang selanjutnya adalah Islam memiliki ibadah yang sederhana. Terdapat 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Untuk masalah zakat dan naik haji, hanya diberlakukan bagi mereka yang sudah mampu, baik secara finansial maupun fisik. Sedangkan untuk ibadah berupa sholat dan puasa, terdapat keringanan untuk tidak melaksanakannya bagi orang yang sakit atau dalam kondisi tertentu. Kemudian yang selanjutnya, syariat Islam bersifat fleksibel. Salah satu contoh dari fleksibilitas ajaran Islam adalah ketika seseorang sakit, dia bisa melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, berbaring, atau bahkan hanya dengan melalui kekedipan mata. Lalu yang selanjutnya adalah Islam disebarkan melalui kesenian. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak etnis, ras, suku, dan kebudayaan yang berbeda. Menyadari hal tersebut, para penyebar agama Islam melakukan akulturasi antara kebudayaan dan agama Islam. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan syariat Islam agar mudah dipahami. Selain itu, juga terdapat Sunan Bonang yang memadukan antara ajaran Islam dengan kesenian gamelan. Kerukunan secara luas memiliki arti adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang yang berbeda secara suku, etnis, ras, agama, dan golongan. Serta kerukunan berarti kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Kerukunan umat beragama ialah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling menghormati, saling pengertian, dan saling menghargai dalam ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Prinsip hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. Yang pertama, dasar hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. Asas hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain bukanlah peperangan dan konflik, melainkan dilandasi atas perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah yang mengharuskan saling menjaga hak-hak masing-masing, mengasihi, tolong-menolong, berbuat adil, dan tidak menzolimi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah mengedepankan budi pekerti yang baik. Islam mengajarkan, dalam menjalin hubungan dengan siapapun, seorang muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah, tutur kata yang lembut, sikap yang penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk bertutur kata yang lembut kepada Fir'aun. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah internalisasi semangat persaudaraan nasional atau ukhuwah watoniyah. Seluruh elemen bangsa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air atau ukhuwah watoniyah, terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Agama Islam
menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama lain. Dalam arti, memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam merupakan suatu larangan. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah tidak mengganggu, merendahkan, menistakan, atau menghina simbol-simbol agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Kemudian, prinsip yang terakhir adalah menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, seperti hak memilih agama dan beribadah sesuai keyakinannya, berpolitik, keadilan hukum, dan sebagainya. Pertama, tokoh-tokoh sejarah Islam di Sumatera. Yang pertama, ada Sultan Malik Al-Soleh. Sultan Malik Al-Soleh adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, beliau bergelar Merah Sileh atau Merah Seru. Yang kedua, ada Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau bergelar Sultan Malik Al-Fakir. Yang ketiga, ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah adalah Sultan Aceh ketiga. Beliau memerintah tahun 1538 sampai dengan 1571 Masehi. Untuk menghadapi ancaman Portugis, beliau menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang keempat, ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang ke-12. Beliau memerintah tahun 1606 sampai dengan 1637. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda disusun sistem perundang-undangan yang disebut adat mahkota alam. Sultan Iskandar Muda juga menerapkan hukum Islam dengan tegas. Bahkan beliau menghukum raja putranya sendiri ketika. Yang kedua itu ada di tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa. Di Jawa terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan Islam. Mereka lebih populer disebut dengan Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga dikenal dengan Maulana Maghribi atau Syekh Maghrib dan Jumadil Kubro. Sunan Gresik adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Yang kedua ada Sunan Ampel atau yang biasa disebut Raden Batmat. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai yang akan disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Lalu ada Sunan Bonang atau Maulana Maksud Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka syiar agama Islam. Sunan Bonang dan wali-wali lainnya menggunakan wayang dan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Juma. Lalu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah saudara Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Paku. Dikenal juga dengan nama Prabu Satmata. Selain aktif menyebarkan agama, beliau juga menjadi pemimpin masyarakat di daerah Giri. Daerah yang dipimpinnya kemudian berkembang menjadi kerajaan kecil bernama Kerajaan Giri. Sebagai Raja Giri, beliau bergelar Sultan Abdul Fakih. Beliau juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Setiap ada masalah penting yang harus diputuskan, para wali lain selalu menagih keputusan dan pertimbangan dari Sunan Giri. Lalu ada Sunan Derajat atau Syarifuddin. Beliau putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Qasim atau Syarifuddin.
Untuk melancarkan kegiatan dakwah, Sunan Derajat menciptakan satu jenis lagu yang disebut gending tempur. Beliau menjadikan Sedayu sebagai wilayah penyebaran dakwahnya, murid-muridnya berasal dari berbagai wilayah Nusantara. Sunan Derajat sangat menekankan sifat sosial sebagai pengamalan agama Islam. Beliau memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. Lalu ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syafii. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah lain. Karena dakwahnya yang kuat, beliau dapat diterima di kalangan para bangsawan, kaum cendekiawan, dan para penguasa. Beliau juga menjadi penasihat Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwah. Lalu ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Raden Murar Aceh. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain menjadi pendakwah, Sunan Kudus juga menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Beliau dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus dan wilayah tersebut. Beliau menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Lalu ada Sunan Muria atau Raden Mas Umar Said. Raden Mas Umar Said, beliau menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama di pedesaan Pulau Jawa. Ciri khas Sunan Muria adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Beliau lebih suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat desa. Beliau mendirikan di sekitar Gunung Muria. Cara beliau menyiarkan agama Islam dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sebagai sarana dakwah, beliau menciptakan tembang Selamat Okianti. Lalu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang banyak berjasa untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ketika dewasa, Syarif memilih berdakwah ke Jawa daripada menetap di tanah kelahirannya atau Arab. Beliau menemui pamannya Raden Welang Sungsang di Cirebon. Setelah pamannya wafat, beliau menggantikan dari rekannya. Syarif di daerah Cirebon berhasil meningkatkan Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Lalu ada tokoh-tokoh sejarah Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perkembangan Islam di daerah ini semakin cepat karena para putra-putra daerah ini menempuh ilmu agama Islam di Jawa. Ketika pulang, mereka menjadi ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah. Perkembangan Islam di wilayah ini ditandai dengan pendirinya kerajaan Islam seperti Kesultanan Kutai Kartanegara, Ternate, dan Kerajaan Buatolo. Di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Dato Rimandang dan kawan-kawan. Ada 3 mubalik dari asal Minangkabau yang merintis penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Untuk menyiarkan agama Islam, mereka berdua dengan giat mengenalkan agama Islam dengan seluk-beluknya kepada masyarakat setempat. Namun tahun banyak masyarakat yang tertarik memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Sultan tua tersebut bergerak Sultan Alauddin. Lalu ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14. Beliau adalah raja yang pertama memeluk agama Islam. Beliau memeluk agama Islam bersama dengan Raja Talok. Raja Talok tersebut sekaligus menjadi penghuni Kerajaan Goa. Setelah masuk Islam, Raja Talok itu dinamai Sultan Abdullah al-Islam. Lalu ada Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah lomba yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Awalnya di kerajaan ini ada 2 ulama yang melakukan syiar agama Islam, yaitu Tuan Tunggang Parangan dan Dato Rimandang. Namun setelah beberapa lama Dato Rimandang kembali ke Makassar, yaitu ke Kerajaan Buatolo, melanjutkan syiar yang beliau rintis di sana. Lalu ada Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah raja kerajaan Ternate pada tahun 1486 dan sampai dengan 1500. Beliau pernah pergi ke Giri untuk belajar agama Islam. Ketika kembali dari Giri, beliau berusaha memasukkan agama Islam dalam pemerintahnya.
Beliau juga berusaha memperluas pengajaran Islam untuk rakyat. Beliau mendirikan pesantren dan mendatangkan guru-guru dari jauh. Selain itu, Zainal Abidin juga berusaha menyebarkan Islam lewat ekspansi kekuasaannya. Demikianlah pembahasan mengenai materi sejarah Islam Indonesia dan kerukunan antar umat beragama. Semoga di tengah-tengah keberagaman Indonesia, kita mampu menjaga kerukunan dan perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.